Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Resi Fatihatur Rohmah dengan NIM 17477. Kali ini saya akan membahas tentang aliran hubungan manusiawi atau biasa disebut dengan aliran neoklasik teori manajemen. Aliran hubungan manusiawi muncul karena ketidakpuasan bahwa pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Nah, ada beberapa tokoh yang menginspirasi dalam aliran ini nih. Tokoh yang pertama yakni Hugo Munsterberg. Beliau disebut sebagai bapak psikologi industri dan beliau menyarankan penggunaan teknik dari psikologi eksperimen. Beliau juga berpendapat bahwa peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui 1. Penemuan best possible person, yang kedua, penciptaan best possible work, dan yang ketiga, penggunaan best possible effect untuk memotivasi karyawan. Selanjutnya yakni ada Elton Mayo. Elton Mayo bersama Fries dan William menemukan Hawthorne effect, dan ini telah dijelaskan sama teman saya di pembelajaran sebelumnya. Dan penemuan lainnya adalah pengaruh kelompok kerja informal terhadap produktivitas dan konsep makhluk sosial untuk menggantikan konsep makhluk rasional. Pada aliran ini telah menyumbangkan pendekatan hubungan manusiawi berupa penekanan kebutuhan sosial dalam aliran hubungan manusiawi melengkapi pendekatan klasik sebagai usaha meningkatkan produktivitas. Kemudian mengilhami pembahasan selanjutnya tentang motivasi manusia. Tapi jangan salah, aliran ini juga ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu konsep makhluk sosial tidak menggambarkan secara lengkap tentang individu-individu dalam tempatnya bekerja. Kemudian perbaikan kondisi kerja dan kepuasan karyawan tidak menghasilkan peningkatan produksi yang dramatik seperti yang diharapkan. Juga, lingkungan sosial tempat kerja hanya merupakan salah satu faktor produktivitas. Dan salah satu kontribusi aliran ini yaitu makhluk sosial versus makhluk rasional. Sebelumnya, kita pahami dulu apa itu makhluk sosial dan makhluk rasional. Yang pertama kita pahami makhluk sosial. Makhluk sosial yaitu manusia yang menjadi makhluk hidup dan selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, tapi sangat membutuhkan peran orang lain dalam hidupnya. Karena hidup kita harus saling membantu dan saling membutuhkan satu sama lain. Terus setelah itu makhluk rasional. Makhluk rasional yaitu manusia yang dapat berpikir dan menentukan perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan dan mengenali akibat dari perbuatan tersebut. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam aliran ini penelitian tentang dampak lingkungan sosial pada karyawan atau kelompok kerja informal pada dasarnya konsep makhluk sosial dimotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan sosial, keinginan akan hubungan timbal balik dalam pekerjaan, dan sikap responsif terhadap dorongan yang diberikan oleh kelompok kerja. Pengawasan manajemen telah menggantikan konsep makhluk rasional yang dimotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan fisik manusia. Jadi, konsep makhluk rasional itu sudah digantikan dengan konsep makhluk sosial pada aliran ini, yaitu aliran hubungan manusiawi atau neoklasik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semoga bermanfaat.